Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurelia Rifka Dewi, NIM 2124050, kelas PAI 1B. Saya akan menerangkan materi tentang peluang dan tantangan Islam Nusantara. Sebelum ke materi peluang dan tantangan Islam Nusantara, kita terlebih dulu memahami definisi dari Islam Nusantara. Nah, Islam Nusantara yaitu Islam yang berkembang di Nusantara atau Indonesia yang memiliki karakteristik khusus, yaitu penerimaan terhadap budaya lokal sambil tetap mempertahankan ajaran atau nilai-nilai Islam. Nah, kemudian peluang Islam Nusantara yang pertama itu ada penguatan identitas nasional, yaitu menggabungkan nilai-nilai Islam terhadap budaya lokal di Indonesia. Nah, contohnya itu seperti upacara keagamaan, yaitu menggabungkan unsur-unsur lokal dalam perayaan Hari Besar Islam, seperti contohnya Grebek Maulid di Yogyakarta yang memadukan tradisi Jawa dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua yaitu diplomasi budaya. Nah, Islam Nusantara ini dapat berperan sebagai model Islam yang moderatif, damai, dan toleran di kancah internasional, yaitu seperti contohnya konferensi internasional, yaitu mengadakan seminar dan konferensi internasional yang memperkenalkan konsep Islam Nusantara sebagai bentuk Islam yang harmonis dan inklusif. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat, yaitu Islam Nusantara berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat melalui berbagai inisiatif, seperti contohnya program pesantren. Nah, pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi dengan mengajarkan keterampilan wirausaha. Yang keempat, ada penguatan pendidikan agama. Meningkatkan kualitas pendidikan agama yang moderat dan toleran untuk membangun generasi muda yang berpikiran terbuka, seperti contohnya kurikulum sekolah. Nah, integrasi nilai-nilai moderasi dan toleransi dalam kurikulum pendidikan agama di sekolah-sekolah, seperti contohnya lagi pelatihan guru, program pelatihan bagi guru agama untuk menjadikan Islam yang moderat dan inklusif. Yang kelima, peran dalam kerukunan antar umat beragama. Islam Nusantara dapat memainkan peran penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Contohnya, dialog antar agama, yaitu mengadakan dialog rutin antara pemuka agama untuk membahas isu-isu kebersamaan dan toleransi. Nah, itulah contoh-contoh peluang Islam Nusantara, yaitu penguatan identitas nasional, diplomasi budaya, pemberdayaan masyarakat, penguatan pendidikan agama, dan juga peran dalam kerukunan antar umat beragama. Nah, kemudian kita membahas tentang tantangan Islam Nusantara. Nah, tantangan Islam Nusantara itu ada yang pertama, yaitu radikalisme dan ekstremisme. Yaitu salah satu tantangan terbesar adalah adanya kelompok yang berusaha menggantikan nilai-nilai moderasi Islam Nusantara dengan pemahaman yang lebih keras dan radikal. Sebagai contoh, seperti propaganda di media sosial. Radikalisasi melalui media sosial yang menyasar generasi muda. Nah, seperti contoh lagi, pengaruh ideologi ekstrim, yaitu upaya kelompok ekstremis yang ingin mengubah tatanan sosial dan keagamaan di Indonesia. Yang kedua, globalisasi. Nah, globalisasi ini pengaruh budaya global yang dapat mengikis nilai-nilai lokal dan identitas Islam Nusantara, seperti contohnya budaya pop barat. Gaya hidup barat yang semakin mendominasi dan bisa mengubah cara hidup serta kepercayaan masyarakat. Seperti masyarakat kita itu lebih hidup ke barat-baratan daripada hidup seperti melakukan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Yang ketiga, ada konflik antar golongan. Nah, potensi konflik antara golongan dalam Islam yang memiliki pemahaman dan praktik yang berbeda. Seperti contohnya, perbedaan antara kelompok tradisionalis dan modernis, yaitu perselisihan antara kelompok yang berpegang pada tradisi lama dengan yang lebih memilih pendekatan modern dalam praktik agama.
Seperti contoh lagi pertentangan intraumat, yaitu konflik yang muncul di antara kelompok-kelompok Islam yang berbeda aliran atau mazhab. Yang keempat, pendidikan dan pemahaman agama. Nah, ini adalah kurangnya pendidikan agama yang menekankan nilai-nilai moderasi dan toleransi. Contohnya, kurikulum pendidikan. Nah, kurikulum yang tidak seimbang dalam mengajarkan aspek moderasi dan toleransi. Nah, ini adalah tantangan Islam Nusantara. Minimnya akses informasi, kurangnya akses ke literatur dan sumber daya yang mengajarkan Islam Nusantara secara komprehensif. Yang kelima, adaptasi dengan perubahan sosial, yaitu perubahan sosial yang cepat dan bagaimana Islam Nusantara dapat beradaptasi tanpa kehilangan identitas. Seperti contohnya, perubahan nilai-nilai sosial, yaitu perubahan dalam struktur keluarga dan peran gender yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Seperti contoh lagi, tekanan ekonomi, yaitu tantangan ekonomi yang dapat mempengaruhi praktik keagamaan dan sosial. Nah, itulah tantangan Islam Nusantara, yaitu radikalisme dan ekstremisme, globalisasi, konflik antar golongan, pendidikan dan pemahaman agama, dan adaptasi dengan perubahan sosial. Nah, berikut ini cara untuk menghadapi tantangan Islam Nusantara. Yang pertama, pendidikan. Menguatkan pendidikan agama yang moderat dan toleran. Nah, kita itu bangsa Indonesia perlu meningkatkan tentang pendidikan agar kita bisa menghadapi tantangan yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, yaitu dialog antar agama, yaitu mendorong dialog dan kerjasama antar umat beragama untuk menjaga toleransi. Nah, kita itu sebagai umat Indonesia kan memiliki beragam agama. Nah, kita itu harus mengadakan dialog antar agama agar kita bisa memperkuat nilai toleransi. Yang ketiga, penguatan institusi keagamaan, yaitu memperkuat peran lembaga keagamaan dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai Islam Nusantara. Nah, kesimpulan dari materi peluang dan tantangan Islam Nusantara yaitu Islam Nusantara mempunyai peran penting dalam menjaga kerukunan sosial di Indonesia. Kita dapat bekerja bersama untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Islam Nusantara yang moderat, toleran, dan harmonis. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.